Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel tutorial belajar. Konten berikut ini saya persembahkan untuk sahabat guru, sahabat pendidik, berisi panduan praktis dan lengkap cara membuat laporan PTK, penelitian tindakan kelas. Yang akan saya sampaikan adalah pada bagian awal sebagai part pertama. Mari sahabat guru, semoga channel ini bermanfaat dan mempermudah rekan-rekan guru yang akan membuat laporan penelitian tindakan kelas. Sebuah laporan penelitian tindakan kelas merupakan laporan yang dibuat berdasarkan penelitian tindakan kelas oleh guru mata pelajaran, guru kelas atau guru bimbingan konseling. Perlu diingat bahwa laporan PTK bersetting penelitian di kelas pembelajaran. Perlu diingat bahwa penelitian tindakan kelas terkait dengan pembelajaran suatu kompetensi dasar yang diajarkan oleh guru mata pelajaran, guru kelas, atau satuan layanan yang disampaikan oleh guru bimbingan konseling. Dalam pembuatan laporan PTK memiliki sistematika sebagai berikut. Ada 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian isi akan dibahas bab pendahuluan, bab landasan teoritis, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan simpulan dan saran. Mari kita bicarakan satu persatu. Yang akan saya sampaikan adalah sistematika laporan PTK pada bagian awal yang terdiri dari 1. Halaman judul, 2. Lembar persetujuan dan pengesahan, 3. Kata pengantar, 4. Daftar isi, 5. Daftar tabel, 6. Daftar gambar, 7. Daftar lampiran, dan 8. Abstrak. Mudah-mudahan petunjuk praktis ini akan membantu sahabat guru yang akan membuat laporan penelitian tindakan kelas. Jangan lupa sahabat guru silakan subscribe untuk kemajuan channel tutorial belajar ini. Mari kita bicarakan satu persatu. Pada halaman judul sebuah laporan PTK minimal dicantumkan 4 hal. Pertama, judul PTK, 2. Nama penulis, 3. Nama satuan pendidikan, 4. Tahun pembuatan. Saya contohkan sebagai berikut. Nah, silakan diamati, ada contohnya. Laporan penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan kemampuan siswa menyajikan cerita pendek melalui strategi picture and picture pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9A SMP. Silakan disebutkan semester 1 tahun pelajaran. Saya contohkan 2021-2022. Kemudian tulis nama sahabat guru, pangkat, NIP-nya, kemudian nama satuan pendidikan, dan paling bawah adalah tahun pembuatan laporan PTK tersebut. Berikutnya pada bagian awal akan diikuti dengan lembar persetujuan dan pengesahan. Pada lembar ini minimal dicantumkan 4 hal, ada judul PTK, identitas penulis, 3. Nomor dan tanggal persetujuan dan pengesahan, 4. Tanda tangan dan nama kepala sekolah. Saya contohkan. Silakan diamati, pada paling atas ada tulisan lembar persetujuan dan pengesahan laporan penelitian tindakan kelas, diikuti judulnya, kemudian identitas penulisnya, kemudian ada nomor, tanggal, persetujuan, dan pengesahan. Paling bawah adalah nama kepala sekolah, ada tanda tangannya, dan NIP-nya, dan tentu saja diberi stempel. Itulah lembar persetujuan dan pengesahan laporan PTK. Berikutnya adalah kata pengantar. Minimal disajikan 5 hal. 1. Ucapan syukur kepada Allah. 2. Deskripsi laporan PTK. 3. Ucapan terima kasih. 4. Nama kota dan tanggal pembuatan. Yang kelima, nama penulis. Mari amati contoh berikut. Nah, silakan disesuaikan dengan kota tempat tinggal sahabat guru, sahabat pendidik, kemudian juga judulnya,
kemudian simbolan secara singkatnya. Itulah contoh kata pengantar. Saya lanjutkan. Bagian awal berikutnya adalah daftar isi. Pada halaman daftar isi harus dicantumkan secara urut 1 bagian awal, 2 bagian isi, 3 bagian akhir. Tentu saja daftar isi ini dibuat setelah semua berkas dokumen laporan PTK selesai dibuat. Setelah daftar isi disusun dengan daftar tabel. Jumlah tabel yang terdapat yang disajikan dalam sebuah laporan PTK disesuaikan dengan kebutuhan laporan penelitian tindakan kelas yang sahabat guru buat. Saya mencontohkan tabel dalam laporan PTK ini, yaitu tabel 1, kegiatan guru dan siswa dalam strategi. Silakan tulis strategi yang dipilih atau metode yang dipilih. Tabel 2, jadwal kegiatan pelaksanaan PTK. Tabel 3, pedoman penskoran dan penilaian. Tabel 4, data nilai kondisi awal atau prasiklus. Tabel 5, analisis data nilai kondisi awal atau prasiklus. Tabel 6 berisi data nilai rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal pada tindakan kelas siklus pertama. Tabel 7, analisis data nilai siswa dari tindakan kelas siklus pertama. Tabel 8, peningkatan hasil pembelajaran siklus pertama. Jadi di sini dicantumkan data hasil pembelajaran pada prasiklus dibandingkan dengan hasil pembelajaran siklus pertama. Nanti akan terdapat angka peningkatan atau penurunan. Tabel 9, keaktifan siswa pada tindakan kelas siklus pertama. Tabel 10, analisis dan tindak lanjut hasil observasi siklus pertama. Jadi setelah hasil belajar diobservasi, rekan-rekan guru, sahabat guru membuat analisis dan tindakan kelas untuk melanjutkan ke siklus berikutnya. Jadi pada analisis dan tindak lanjut ini merupakan kegiatan refleksi dari hasil belajar yang telah diobservasi. Tabel 11, data nilai rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal pada tindakan kelas siklus kedua. Tabel 12, analisis data nilai siswa dari tindakan kelas siklus kedua. Tabel 13, peningkatan hasil pembelajaran siklus kedua. Tabel 14, keaktifan siswa pada tindakan kelas siklus kedua. Tabel 15, analisis dan tindak lanjut hasil observasi siklus kedua. Nah, silakan diikuti polanya seperti pada siklus pertama. Jadi setiap siklus harus disampaikan data nilai, kemudian dianalisis, dipelajari apakah ada peningkatan dari siklus sebelumnya, kemudian keaktifannya diamati, kemudian dilakukan refleksi. Tabel 16, perbedaan pelaksanaan tindakan kelas. Silakan dicantumkan perlakuan-perlakuan yang dilakukan guru dalam pembelajaran setiap siklusnya. Tabel 17, perbandingan hasil belajar. Jadi isinya hasil belajar pada prasiklus, hasil belajar pada siklus pertama, hasil belajar pada siklus kedua. Nanti akan tampil perbandingannya. Apakah ada peningkatan atau malah penurunan. Tetapi kalau terjadi penurunan, berarti sahabat guru harus melanjutkan ke tindakan kelas siklus ketiga dan seterusnya. Berikutnya, setelah daftar tabel, dilanjutkan dengan daftar gambar. Gambar 1, model pembelajaran strategi. Silakan disesuaikan dengan yang sahabat guru buat. Mungkin juga model pembelajaran dengan metode. Silakan desain yang akan dilakukan. Nah,
Ini akan dimunculkan di landasan teori. Gambar 2, kerangka berpikir. Gambar 3, tahap siklus penelitian. Gambar 4, histogram, nilai siswa pada pembelajaran siklus pertama. Gambar 5, histogram, nilai siswa pada pembelajaran siklus kedua. Gambar 6, histogram, hasil pelaksanaan tindakan kelas antar siklus. Silakan tampil. Mudah-mudahan lengkap dan dapat dipahami. Berikutnya, setelah daftar gambar, disajikan daftar lampiran. Jumlah lampiran disesuaikan dengan laporan PTK yang sahabat guru buat. Saya contohkan lampiran 1 SK pembagian tugas mengajar. Tentu saja SK pembagian tugas mengajar yang sesuai dengan yang kelas sahabat guru ampu. Dan di situ ada kelas tempat melaksanakan penelitian tindakan kelas. Lampiran 2, surat izin penelitian, ini diterbitkan oleh Satuan Pendidikan. Lampiran 3, jadwal kegiatan penelitian, tentu saja dibuat oleh guru peneliti dengan diketahui kepala sekolah. Lampiran 4, rencana pelaksanaan pembelajaran prasiklus. Lampiran 5, data kemampuan awal siswa, jadi sebelum ada tindakan kelas. Lampiran 6, RPP siklus pertama. Lampiran 7, soal tes dan pedoman penilaian siklus pertama. Lampiran 8, data perolehan nilai siswa pada siklus pertama. Lampiran 9, lembar pengamatan siklus pertama. Lampiran 10, daftar hadir pelaksanaan pembelajaran siklus pertama. Lampiran 11, jurnal pembelajaran tindakan kelas siklus pertama. Jurnal ini berisi catatan pembelajaran, perlakuan kegiatan yang dilakukan guru dan siswa selama pembelajaran dalam siklus pertama. Lampiran 12, foto dokumentasi kegiatan tindakan kelas siklus pertama. Silakan foto KBM yang dilaksanakan sahabat guru dicantumkan dalam lampiran sebuah laporan PTK. Lampiran 13, contoh hasil kerja siswa siklus pertama. Sahabat guru mencari contoh hasil kerja siswa atau ulangan dari 3 terbaik di kelas tersebut dan 3 terjelek untuk membandingkan hasil belajar antara siklus pertama nanti dan siklus kedua. Lampiran 14, RPP siklus kedua. Lampiran 15, soal tes dan pedoman penilaian siklus kedua. Lampiran 16, data perolehan nilai siswa pada siklus kedua. Lampiran 17, lembar pengamatan siklus kedua. Silakan lembar pengamatan. Sahabat guru bisa membuat lembar checklist mengamati keaktifan siswa untuk mendapat data perilaku siswa yang aktif, siswa yang sangat aktif, siswa yang malas-malasan, kemudian Bapak Ibu nanti bandingkan dengan hasil belajarnya. Lampiran 18, daftar hadir pelaksanaan pembelajaran siklus kedua. Lampiran 19, jurnal pembelajaran tindakan kelas siklus kedua. Lampiran 20, foto dokumentasi kegiatan tindakan kelas siklus kedua. Lampiran 21, contoh hasil kerja siswa siklus kedua. Nah, ini berulang. Yang tadi dari siklus pertama, yang nomor 14 sampai 21 merupakan lampiran-lampiran dari pelaksanaan tindakan kelas siklus kedua. Silakan ditata, urut, sehingga laporannya menjadi rapi dan gampang dibaca oleh penilai. Saya lanjutkan ke lampiran 22, yaitu biodata peneliti. Jadi biodata sahabat guru yang melakukan penelitian tindakan kelas. Lampiran 23, surat pernyataan keaslian karya ilmiah. Ditulis oleh sahabat guru dan diketahui oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Lampiran 24, dokumen seminar PTK. Jadi dokumen ini lengkap,
dari undangan sampai ringkasan makalahnya, ada sertifikatnya. Nanti saya bicarakan khusus tentang dokumen seminar PTK. Lampiran 25, sertifikat seminar PTK. Lampiran 26, surat keterangan perpustakaan sekolah. Jadi, laporan PTK yang dapat dinilaikan adalah laporan PTK yang telah diseminarkan di sekolah, dihadiri minimal 15 guru dari minimal 3 satuan pendidikan setingkat. Berikutnya setelah lampiran, paling akhir dari bagian awal laporan PTK adalah abstrak. Dalam penyajian abstrak minimal dicantumkan 8 hal. 1. Judul PTK. 2. Nama penulis. 3. Tujuan penelitian. 4. Sumber data. 5. Analisis data. 6. Hasil analisis data. 7. Simpulan penelitian. 8. Kata kunci. Demikian sahabat guru, hal-hal yang perlu disiapkan dalam membuat laporan PTK pada bagian awal. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat mempermudah, memberi semangat juga untuk sahabat guru yang akan melakukan penelitian tindakan kelas. Sampai bertemu pada konten berikutnya pada pembahasan bab pertama atau bab pendahuluan. Mohon Bapak Ibu untuk subscribe, kemudian silakan berbagi untuk sahabat-sahabat guru yang lainnya. Silakan yang ada pertanyaan bisa ditulis di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.